Hai teman, jumpa lagi dengan saya Edi Bio Channel. Di sini saya akan menguraikan dan menjelaskan tentang ekskresi pada manusia. Nah, nanti akan saya menguraikan apa-apa saja sih ekskresi itu, alat-alatnya dan kelainan-kelainannya. Oke, kita lihat dulu apa ini ekskresi. Nah, itulah judulnya ya. Ekskresi manusia ini itu sangat bermanfaat sekali karena ekskresi itu mengeluarkan, jadi mengeluarkan daripada zat-zat yang ada dalam tubuh kita, sisa-sisa metabolisme ya. Apa-apa saja alat-alatnya? Oke, kita lihat ya, kita bahas di sini. Nah, inilah ekskresi. Jadi mengeluarkan sisa ya, sisa-sisa metabolisme. Kemudian juga alat-alatnya kita lihat di sini adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, di mana ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu, dan paru-paru mengeluarkan gas CO2. Ya. Mengapa dia harus dikeluarkan? Karena dia bersifat racun. Nah, oke teman-teman, kita akan membahas satu persatu ya alat-alatnya, dari ginjal, kemudian hati, paru-paru, sampai kulit. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Nah, inilah alat-alatnya. Nah, ya. Ini ya, coba saya lihat kursor saya. Iya. Nah, kita lihat yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring terbesar pada tubuh kita, ya, yang terletak pada pinggang, di mana dia mempunyai panjang sekitar 10 cm dan beratnya lebih kurang 200 gram. Ya, bentuknya seperti kacang warna merah. Nah, inilah dia gambarnya ya. Nah, kenapa dia tidak sama rata letaknya tinggi? Karena bagian sebelah kanan kita itu ada hepar atau hati, jadi dia agak turun sedikit ke bawah ya dibandingkan yang sebelah kiri. Nah, inilah bagian-bagian ginjal di mana dia dibungkus oleh kapsul. Ya. Kalau kita lihat di sini ginjal, ureter, kemudian kandung kemih dan uretra. Ya. Nah, secara kita perbesar, bagian-bagian ginjalnya adalah itu ada korteks ya, ada korteks, ada medula. Kita lihat medula itu di mana ya. Kemudian ada kalsis ya, kalsis itu cabang daripada medula. Kemudian ada pelvis, tempat pengumpulan. Kemudian sisanya adalah arteri dan pembuluh pena ya, untuk sebagai pertukaran daripada darah bersih dan darah kotor yang mengandung O2 dan CO2. Nah, mengapa ginjal ini sangat penting ya? Karena dia adalah penyaring dalam tubuh kita, di mana dia di dalam korteks itu ada penyaringnya yang disebut dengan ada glomerulus, ada capsula Bowman, ada lengkung Henle, dan ada, kita lihat lagi ya, ada bagian-bagiannya. Nah, ini dia. Ini bagian dalam ginjal ya. Kalau kita perbesar, kita balik lagi ya yang ini. Ya, kemudian kita perbesar. Ini dia bagian-bagiannya. Nah, ini ada glomerulus ya, glomerulus, di mana ini tempat penyaringan. Kemudian ada kapsula. Jadi ini dibungkus oleh kapsul ya. Kemudian setelah di sini ya, di situ masuklah cairan itu ke tubuh corticus contractus proximal. Nah, di sini ya. Nah, di sini itu tempat penyerapan kembali. Kemudian cairan atau zat itu akan dikumpulkan kepada lengkung Henle. Nah, di situ akan tempat terjadinya pengendapan ya. Kemudian naik lagi cairan itu ke tubulus contarctus distal.
Nah, kemudian masuklah lagi ke tempat pengeluaran, yaitu tubulus kolektivus atau kolektipas di sini ya. Harusnya kolektivus ya. Oke. Ini adalah bagian-bagian tempat penyaring pada ginjal kita sampai terbentuknya urin ya. Nah, kemudian inilah zat-zat yang dikandung oleh urin kita. Nah, ini ada air ya, lebih besar itu 95%, sisanya adalah urea, asam urat, dan amonia ya, sisa pembungkaman protein. Kemudian ada cairan empedu sehingga berwarna kuning ya urin kita, dan mengandung garam serta zat-zat yang beracun lainnya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi daripada jumlah urin keluar itu ya, air yang kita minum, kemudian banyaknya garam yang harus dikeluarkan ya, pengaruh hormon ADH ya, antidiuretik, kemudian akibat daripada cuaca. Nah, untuk itu ya, gangguan pada ginjal juga ada. Jadi harus kita pelihara betul ginjal kita dari segi kesehatannya ya. Karena kalau ginjal kita rusak itu sangat berbahaya. Oke, kita lihat lagi. Gangguannya adalah uremia ya, kemudian albuminuria, kemudian diabetes insipidus karena kelainan daripada antidiuretik ya hormonnya, kemudian diabetes mellitus ya, nefritis, kemudian batu ginjal, gagal ginjal, di mana ini sangat mempengaruhi daripada kesehatan kita. Oke, kita lihat lagi. Hematuria ya, di mana urin mengandung darah karena kerusakan daripada glomerulus. Itulah bagian-bagian daripada ginjal kita. Sekarang kita lihat kulit. Nah, kulit yaitu sangat erat sekali kaitannya dengan indera ya, indera perasa pada bagian faktor lingkungan luar. Di sini kita lihat indera kita, kulit itu juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Nah, di sini dia mempunyai 3 lapisan ya, ada epidermis, ada mesodermis, dan ada endodermis. Nah, inilah bagian-bagian daripada kulit kita ya. Ada bagian epidermis ya, kita lihat bagian epidermis itu ada lapisan tanduk atau kulit ari ya, sering tersebut ada lapisan Malpighi. Nah, di sini itu lapisan paling luar, di mana rambut akan menyembul pada lapisan ini. Kemudian di sini juga ada saraf perasa sakit. Nah, ini dia ya, saraf perasa sakit. Kemudian selanjutnya ada lapisan daripada dermis atau mesodermis ya. Di sini juga terdapat jaringan lemak ya. Kemudian saraf, di mana di sini saraf sakit juga ada. Kemudian rasa dingin, kemudian rasa panas. Nah, ini ya. Ini ada bagian pori-pori yang langsung tembus ke bagian endodermis. Nah, ini dia yang mengeluarkan kelenjar keringat. Inilah yang nanti akan dikeluarkan ya. Kemudian bagian endodermis itu akan ada saraf yang disebut dengan indera tekanan. Ini dia ya. Ini saraf tekanan. Nah, bagian-bagian endodermis inilah ada juga pembuluh darah yang mengarah ke otot ya. Di situ juga ada otot penggerak rambut ya. Dan juga bagian-bagian yang di bawahnya sebagai lapisan lemak. Nah, inilah bagian-bagian kulit kita yang terdiri dari epidermis, dermis, dan endodermis ya. Atau dermis ini kata lain itu adalah mesodermis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, faktor-faktor yang bisa memicu keluarnya keringat itu adalah aktivitas tubuh kita, kemudian suhu lingkungan ya, kemudian bagian daripada emosi kita dan stres. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Kalau kita misalnya lagi dan stres ya,
itu keringat kita mungkin bercucuran. Oke, kita lihat lagi. Gangguan pada kulit, ya, itu jerawat, kemudian kudis, kemudian purpuritis cutanea, eksim, ya, itu alergi, kemudian ada panu. Nah, umumnya pada remaja itu banyak jerawat, ya, bagian pada wajahnya. Ini karena adanya perubahan hormon. Jadi akibat dari perubahan hormon itu lemak menumpuk pada bawah kulit, sehingga untuk mengeluarkan lemak tersebut akan menimbulkan benjolan. Nah, sehingga benjolan tersebut akan keluar melalui pori-pori sehingga menggumpal, sehingga menimbulkan adanya gumpalan lemak. Itu jerawat, ya, karena pengaruh hormon juga. Oke, kita lihat lagi. Yang ketiga adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah juga ekskresi, di mana dia mengeluarkan daripada CO2, ya. Nah, paru-paru kita terletak pada bagian rongga dada, ya, di mana terdiri dari gelambir kanan dan kiri. Beratnya berbeda antara kanan dan kiri. Yang kanan itu ada beratnya 620 gram dan yang sebelah kiri itu 560 gram, ya, di mana banyak terdapat pembuluh-pembuluh darah, ya, di mana paru-paru kanan itu yang disebut dengan pulmodexter ada 3 lobus, dan paru-paru kiri itu ada pulmosinister ada 2 lobus, ya, di mana paru-paru juga diselaputi oleh selaput pleura. Nah, inilah gambarnya paru-paru itu, ya. Nah, oke, dia keluar dan mengeluarkan CO2. O2 kita hirup. Jadi gasnya yang dibuang CO2, ya. Nah, inilah bagian daripada paru-paru kita. Itu terdiri dari bronchiolus, ya, kemudian alveolus, dan disinilah alveolus inilah terjadi proses pertukaran O2 dan CO2. Ini sudah saya jelaskan pada sistem pernapasan manusia, ya. Tapi ini adalah dia sebagai alat ekskresi. Jadi inilah bagian-bagian daripada paru-paru yang berfungsi sebagai alat ekskresi. Nah, ini pengangkutan CO2, ya. Ini juga sudah saya jelaskan pada sistem respirasi, di mana dia ada terdiri dari 3 bagian penting untuk mengangkut daripada CO2. Itu bisa kalian baca, ya. Iya, sehingga terjadi pertukaran di dalam alveolus. Nah, ini fungsi paru-paru, tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian penjaga keseimbangan asam basa, yang jelas sebagai tempat respirasi dan mengeluarkan sebagai ekskresi, mengeluarkan CO2, dan juga sebagai penyaring daripada gumpalan darah yang ada pada pembuluh vena. Oke, itu bagian daripada paru-paru. Kita lanjut ke bagian yang keempat. Nah, belum, ya, gangguan pada paru-paru. Ya, gangguan pada paru-paru ini ada asma, ada kanker paru-paru, dan emfisema. Sebenarnya banyak lagi, ya, gangguannya, ya. TBC juga karena pengaruh daripada alveolus yang rusak karena bakteri. Itu gangguan pada paru-paru. Nah, yang keempat adalah hati. Apa sih hati? Hati itu terletak di pada bagian sebelah kanan perut kita, ya, di mana hati ini fungsi utamanya adalah untuk sebagai penawar racun. Kita lihat sih apa sih hati. Nah, oke, hati adalah untuk mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Terletak pada bagian rongga perut kanan, beratnya sekitar 2 kg, warnanya merah tua kecoklatan, di mana dia memproses, ya, membentuk empedu. Kemudian cairan itu disebut bilirubin dan biliverdin, di mana dia hasil dari rombakan dari sel-sel darah yang rusak, ya. Kemudian empedu ini dirubah oleh bakteri menjadi urobilin. Kemudian setelah dirubah, dia akan disalurkan pada warna feses dan urin, sehingga warna feses kita dan urin kita itu berwarna kekuning-kuningan, ya.
Kemudian sisanya itu akan dibawa oleh darah masuk ke ginjal sehingga dia akan dikeluarkan melalui urin. Inilah gambar hatinya ya. Nah, di sini nempel empedu. Inilah fungsi hati. Nah, menyimpan glikogen ya dari glukosa yang dirubah oleh hormon insulin. Kemudian menetralkan racun. Kemudian membentuk protrombin untuk proses pembekuan darah. Merubah provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein dan dikeluarkan melalui urin. Tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Nah, berarti janin itu dibentuk di hati ya, sel darah merahnya. Kemudian sebagai organ ekskresi, hasil perombakan sel darah merah atau sel-sel darah yang rusak kemudian dikeluarkan dalam bentuk cairan zat empedu. Ini proses pembentukan empedu ya. Empedu itu dibentuk oleh hepatosit atau sel hati di kantung empedu. Kemudian empedu itu sendiri mengandung air, getah empedu, bilirubin, kolesterol, asam lemak, lecitin, natrium, kalium, kalsium, klorida, dan ion bikarbonat. Nah, setiap daripada dia setiap hari-hari kita itu dia akan mengeluarkan lebih kurang 1 liter ya cairan daripada empedu ini dan dikeluarkan melalui daripada urin dan feses, dan itu secara kontinu. Kalau tidak dikeluarkan akan bersifat racun ya. Kita lihat lagi gangguan pada hati ya, itu contohnya pada penyakit Wilson. Jadi ini kadar daripada tembaga dalam tubuh itu banyak sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, sehingga itu menimbulkan adanya proses penimbunan tembaga dan menimbulkan kerusakan pada hati ya. Kemudian hepatitis, pembengkakan oleh hati, pembengkakan hati yang disebabkan oleh virus ya, virus hepatitis. Kemudian sirosis ya, penyakit kronis ya, yang mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati tidak berfungsi. Oke. Itulah bagian yang akan saya jelaskan pada kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini dapat bermanfaat bagi teman semua. Ya, jadi tadi ada beberapa bagian yang saya sampaikan, yaitu alat ekskresi kita sebagai alat pengeluaran terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih bagi yang suka, like, dan jangan lupa subscribe.